Shalom buat kita semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar kita hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Dimanapun saat ini kita berada, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah, datang kepada Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, anugerah dan kebaikan-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Dimanapun pada saat ini kami berada, kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami mau mempersiapkan diri kami, mempersiapkan hati kami untuk memulai ibadah kami ya Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan, bertemu dengan Engkau ya Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu ya Tuhan, merasakan pemuji dan menyembah Engkau dalam ibadah kami ya Tuhan. Mari Tuhan, hadirlah Engkau dalam ibadah kami ya Tuhan. Engkau mengurapi kami satu demi satu, biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, karya terbesar dalam hidup kita adalah pengorbanan Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita percaya kasih Tuhan adalah kasih yang setia, kasih yang mulia. Akan pujian, karya terbesar. Kasih yang terindah
hidup kami. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan akan Kau berikan kepada kami Tuhan. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya dalam hidup kami ya Tuhan. Kau tahu kondisi kami pada saat ini ya Tuhan, keadaan kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Tolong yang mengulurkan tangan-Mu yang penuh kasih itu Tuhan. Pertolongan-Mu setiap waktu kepada kami semua yang membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan, sumber kekuatan di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sudah boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dalam penyembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau bersorak-sorai lebih meninggikan lagi nama-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, Kau hadir di sini dan kami memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita percaya Tuhan Yesus sudah mati buat kita dan juga Dia sudah bangkit buat kita. Kita percaya kuasa iblis sudah dikalahkan dan hidup kita pasti dipulihkan. Tuhanlah kemenangan bagi kita semua. Mari kita angkat pujian. Dia sungguh baik. Haleluya. Mari kita bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersorak-sorai untuk memuji Tuhan. Haleluya. Yesus
kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita percaya bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup kita. Satu-satunya yang kita percaya dalam hidup kita. Karena dialah sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Shalom, selamat hari Minggu. Kita akan dengar firman, kita akan terima sumber kekuatan, kita akan terima kebenaran dari satu-satunya sumber kebenaran, yaitu Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, lewat pujian kami, penyembahan kami mengikrarkan iman kami bahwa Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan.
bersyukur Engkau sangat bisa diandalkan dan sudah terbukti, dan sudah membuktikan bahwa Engkau bisa diandalkan. Pagi ini kami mau mendengar firman-Mu. Kami yakin dan percaya firman-Mu itu punya kuasa yang bisa kami andalkan untuk menghadapi situasi persoalan yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Dan ketika Engkau yang kami andalkan, kami yakin dan percaya bahwa kami pasti menang, kami bisa melewatinya. Karena kami juga percaya Engkau berkata bahwa kami adalah orang-orang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Selamat hari Minggu dimanapun kita berada, yang di sini dan yang di rumah yang menyaksikan video ini. Kita percaya semua bahwa ada anugerah Tuhan, ada kuasa Tuhan bagi kita dimanapun kita berada. Amin. Ya, sudah 2 bulan keadaan berubah, ya, keadaan kita berubah. Kita sudah menjalaninya, tapi saya percaya kita sudah mulai punya pengharapan. Apa pengharapan kita? Saya pikir hampir sama, yaitu supaya keadaan normal. Betul ya? Rindu juga ke mall, rindu juga belanja, rindu juga nonton bagi yang anak muda, rindu juga ngopi-ngopi, kafe-kafe. Hari ini semuanya nggak ada, belum bisa kita kerjakan. Maka saya percaya, sama seperti pengharapan saya, bahwa kita ingin keadaan kembali normal. Untuk saya pribadi, dari seluruh fakta yang saya pelajari tentang keadaan ini, tentang virus ini khususnya, nggak ada yang bisa kita andalkan. Satu pun nggak ada yang bisa kita andalkan. Tuhan baik. Bagi saya, akhirnya saya sadar bahwa Tuhan baik. Lewat keadaan ini kita diarahkan untuk hanya mengandalkan Dia, supaya tidak terjadi seperti yang ditulis di Yeremia 17 ayat 5. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sekali lagi, terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Dan hari ini gak ada manusia yang sangat pintar sekalipun yang bisa menjadi andalan kita untuk membuat kondisi ini kembali normal. Gak ada. Jadi lewat persoalan ini, saya belajar untuk berharap atau percaya penuh kepada Tuhan dan sabar. Ya, jadi poinnya adalah kita berharap penuh dan percaya penuh kepada Tuhan. Saya akan bagi firman Tuhan yang saya pegang menjadi pegangan saya dan keluarga untuk menghadapi persoalan ini, dan saya bagikan ini. Dan percayalah bahwa ini isi hati Tuhan, dan inilah yang terjadi hari-hari ini kepada kita semua orang-orang yang dikasihinya, yang tertulis di Roma 8 ayat 28. Saya akan bacakan pada Bapak Ibu. Roma 8 ayat 28, begini firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya amini ini terjadi dalam hidup saya. Saya amini bahwa hari ini, saat ini pun Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya, dan mendatangkan kebaikan juga bagi saudara semua, bagi kita semua. Nah, pertanyaannya, apakah Anda percaya firman ini? Apakah Anda percaya dalam situasi sulit sekarang ini? Situasi yang gak normal ini, Allah sedang bekerja. Firman ini
ada dua bagian. Ada janji dan ada perintahnya. Janjinya adalah dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi yang harus kita lakukan, kita harus mengasihi dia. Mengasihi dia berarti percaya. Apa yang kita butuhkan agar firman ini terjadi dalam hidup kita? Iman. Imanlah yang bisa membuat kita percaya firman ini terjadi. Imanlah yang bisa membuat Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, orang banyak bilang, oh, saya beriman. Apa buktinya? Kita akan buktikan saat ini dan kita belajar untuk punya iman. Kita buka Ibrani 11 ayat 1. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu kita semua. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar kita untuk berharap. Imanlah dasar bahwa Allah bekerja untuk kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau nggak ada itu, maka kita nggak bisa berharap. Ini sederhana sekali. Kalau saya berjanji, contoh, yang main drum, kamu boleh main drum di tempat saya sesukamu. Maka apakah Anda percaya? Percaya. Kenapa? Karena Anda tahu saya mampu menyediakan itu, betul kan? Dan satu lagi, Anda percaya saya orang yang komit, bahwa saya akan menepati janji saya. Dan itu udah pernah terjadi. Janji-janji sebelumnya saya udah kerjakan. Itulah maka ketika saya berjanji, silakan pakai drum di rumah saya. Tapi kalau saya bilang saya pernah naik Harley, kalau belum, nanti di rumah saya akan pinjamkan Harley. Anda bisa nggak percaya? Kenapa? Saya nggak punya kemampuan menyediakan itu. Ngerti ya? Jadi kita harus percaya sebenarnya bukan sama janjinya. Kita harus percaya sama orang yang buat janji itu, betul kan ya? Karena dia harus kredibel dan dia harus orang yang komit, pribadi yang komit. Dan Allah kita memenuhi kriteria itu. Dia punya kuasa untuk bekerja untuk kita. Dan dia nggak pernah ingkar janjinya. Alkitab yang Anda baca, yang kita baca sama-sama di sini, adalah semua isi janji Tuhan yang sudah digenapi dan pasti akan digenapi. Tapi persoalannya apa kita percaya? Nah, iman itu ternyata bukan hanya percaya, tapi mempercayakan. Jadi kita mesti percaya sama yang punya janji, yang buat janji, dan mempercayakan hidup kita sama yang buat janji. Ilustrasi yang paling tepat, dan mungkin ilustrasi ini udah pernah kita dengar, adalah begini. Tentang iman ini ilustrasinya begini. Ada seorang pemain akrobat yang bisa jalan di atas tali. Masih ingat ya? Kemudian dia membentangkan tali dari tepi jurang yang satu ke tepi jurang yang lain. Dan banyak penonton yang akhirnya menyaksikan dia. Dia bilang gini, siapa yang percaya saya bisa jalan ke sana dan kembali ke sini? Orang bilang, wah saya percaya. Oke, dia kerjakan. Dia jalan
Di atas tali itu nggak jatuh, dia balik lagi, jalan di atas tali itu dan nggak jatuh. Orang semua tepuk tangan, hebat, hebat. Kemudian dia bilang lagi, Anda percaya kalau saya gendong orang, saya bisa jalan ke sana dan kembali ke sini dengan selamat? Yang nonton rame-rame ngomong, wow, saya yakin, saya yakin. Tapi kemudian dia tanya, siapa yang mau saya gendong? Semua diam. Tapi dari keheningan itu ada anak-anak. Saya aja Pak kalau gitu. Akhirnya anak itu digendong dan jalan di atas tali. Tahu anak-anak kan? Goyang-goyang dia. Dia main-main. Tapi akhirnya bisa kembali dan semua bertepuk tangan. Kemudian dia bilang, Anda sudah saksikan saya bisa jalan di atas tali dan anak-anak ini goyang-goyang? Siapa yang mau saya jalan di atas tali lagi bersama saya? Dan orang-orang dewasa yang ada di situ nggak ada yang berani. Pertanyaannya, siapa yang beriman? Anak kecil ini. Terus kemudian ada orang yang penasaran nanya, kenapa kau berani? Anak kecil itu jawab, dia bapak saya. Itulah iman. Tapi kalau menurut saya, ada model iman yang kita lakukan, yang selama ini dilakukan kebanyakan orang juga. Yaitu kayak gini, kita satu mobil dengan Yesus, kita ajak dia bersama-sama dengan kita. Atau kita yang naik sepeda motor, kita berboncengan dengan Yesus. Tapi persoalannya kita yang bawa, kita yang nyetir. Yesusnya cuma ada di samping kita, memang bersama-sama dengan kita. Tapi kita gak pernah tanya kapan maju. Tapi kita gak pernah tanya ke arah mana. Begitu mentok, baru kita tanya, Tuhan, Tuhan ini mentok nih, udah gak ada jalan, kemana ya? Begitulah kebanyakan orang Kristen memperlakukan Tuhan. Percaya, tapi gak mempercayakan. Ada model lain. Kalau naik angkot misalnya, ya, misalnya dari Setiabudi mau ke Sun Plaza, kita akan stop angkot. Nomor berapa angkot ke Sun Plaza? Ya ada lah pokoknya, ya, karena saya lihat banyak yang di Sun Plaza itu angkot-angkot gitu ya. Kita stop. Kalau kita stop angkot, kita pasti percaya dia bisa antar kita ke sana, ke Sun Plaza. Percaya. Kita percaya bahwa yang nyetir angkot itu bisa bawa mobil? Bisa, buktinya dia jalan ke arah kita dan kita stop. Artinya kita yakin kita bisa berdiri, naik ke angkot itu akan sampai persis di seberang di jalan ke Sun Plaza itu. Betul? Tapi dalam perjalanannya, ketika dia agak ngerem-ngerem, ugal-ugalan sedikit, apa yang kita lakukan? Kita pencet bel, kita turun, kita bayar, kita ganti angkot lain. Itu model iman yang satu lagi. Karena kita punya kuasa, kita rasa, kita punya kemampuan, kita gak percaya lagi sama itu. Kita pindah. Banyak yang kemudian mengandalkan kekuatan. Kalau yang lebih advance, maksudnya di atas itu lagi, ya naik pesawat gitu ya kan ya. Kita beli tiket kan kita nggak tahu, nggak bisa ngelihat pilotnya ya, pesawatnya pun kita nggak tahu bagaimana keadaannya di dalam. Naik gitu. Kalau orang yang punya lebih banyak uang, dia udah pilih maskapai penerbangan yang reputasinya bagus kan, betul ya? Tapi ada kalanya nggak bisa. Kayak misalnya Lebaran atau Tahun Baru, apapun yang ada udah harus kita beli kan gitu ya. Di situ kita dipaksa untuk percaya sama maskapai penerbangan ini, kita dipaksa sama orang-orang yang mengoperasikannya, kita dipaksa. Tapi sebenarnya iman kekristenan gak gitu. Kita yang harus rela mempercayakan.
Karena apa? Begitu nanti di atas pesawatnya goncang-goncang, gubrak-gubrak, kita nggak bisa pencet bel, pindah ke pesawat sebelah, nggak bisa lagi. Kita harus betul-betul mempercayakannya, walaupun dengan terpaksa. Dan itu berbeda dengan anak kecil tadi yang di ilustrasi yang pertama. Dia percaya benar. Nah, kenapa? Karena benar-benar mengalami. Ada kesaksian pribadi saya yang akan saya bagi. Satu waktu saya berdua dengan teman saya ada seminar di Jawa. Kemudian kami berdua berangkat. Dan sebelum pulang ada teman juga, suami istri yang nelpon. Nanti kami jemput ya di tempat seminar, terus kita ngobrol-ngobrol, baru nanti kami antar ke bandara. Ya karena dia sahabat, dia teman, dan ya lumayan kan. Soalnya biaya ke bandara itu di Jakarta nggak murah, ya. Apalagi ada embel-embel diajak ngobrol, ya kan? Diajak ngobrol pasti ada minum gratis dan makan gratis, kayak gitu kira-kira. Tapi bukan karena gratisnya lah ya. Itu karena kami pingin ngobrol, pingin punya waktu bersama. Nah, saya percaya bahwa suami istri ini, sahabat saya ini akan bisa mengantarkan kami dari lokasi seminar itu sampai ke bandara. Ingat ya, itulah seperti model iman tadi. Saya udah kasih tahu tiketnya jam segini, harus sampai bandara jam segini. Oke. Nah, di jalan dia bilang, ini hari Sabtu kok. Jadi kita makan dulu lah ya. Dalam hati sih sebenarnya udah ngomong gini, ya kalau mau aman sih di bandara aja gitu. Tapi kan saya mikir juga, tahu diri di bandara itu kan mahal. Makan siomay yang di luar 20.000, kami pernah makan 100.000 tuh di bandara. Nah, jadi saya tahu diri lah, ya udah, saya ikut aja. Tapi kemudian asik ngobrol, teman saya yang satu udah ngingatin, bro, ini kami harus nyampe jam segini nih. Suami istri ini, suaminya ngomong, Sabtu, nggak apa-apa. Tol itu juga sepi kalau Sabtu. Oh iya juga kan. Asik. Akhirnya istrinya yang ngomong ke suaminya, Pak, udah harus jalan nih. Ya udah. Dan kemudian apa yang saya takutkan terjadi. Memang tolnya prediksi saya lancar. Mau masuk ke tol itu yang jadi persoalan. Macet dan lama di situ. Saya udah mulai khawatir. Nah, gitu kan, kepercayaan saya sudah mulai luntur. Tapi begitu masuk tol lebih gawat lagi. Suaminya yang nyetir ini nyetir dengan gila-gilaan. Kami berdua udah pandang-pandang. Ini jangan sampai ke rumah sakit, bukan ke bandara gitu kira-kira. Kalau di film horor untung kami berdua nggak pegangan tangan, ya kan? Saya udah ragu bisa sampai dengan selamat. Tapi yang luar biasanya, kami berdua di belakang ketakutan. Saya udah lihat wajah teman saya pun ketakutan. Tapi istrinya tenang-tenang aja pegang handphone. Malah sesekali dia lihat jalan ke depan, Pak. Di tol itu dia benar-benar. Sampai akhirnya yang saya takutkan terjadi. Kami terlambat sampai di bandara. Akhirnya pesawat kami sudah ditutup check-innya. Kami gak bisa check-in lagi. Tapi puji Tuhan, suami istri ini adalah orang yang bisa diandalkan ternyata. Dia bayarin tiket kami untuk penerbangan berikutnya. Dia harus bertanggung jawab memang. Dan dia bisa bertanggung jawab. Apa yang saya maksud? Ada perbedaan orang-orang dalam mobil itu. Kami berdua yang ketakutan, istrinya yang tenang-tenang saja.
Itulah gambaran orang beriman. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Karena istrinya betul-betul percaya dan mempercayakan hidupnya kepada suaminya yang nyetir. Kenapa bisa terjadi kayak gitu? Saya merenung. Mungkin awal-awal pernikahan mereka, istrinya pun pasti ketakutan seperti kami. Tapi setelah lewat pengalaman hidup bersama, pengalaman nyetir itu, istrinya udah percaya penuh sama suami. Dan memang akhirnya kami selamat sampai tiba di bandara. Nah, kenapa sampai mempercayakan? Karena kenal sampai mendalam lewat pengalaman-pengalaman. Jadi kalau kita mau mengalami Roma 8 ayat 28 tadi, mau mengalami Tuhan bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan walaupun kita belum bisa lihat kebaikan itu hari ini, kita harus memulai bukan hanya percaya tapi mempercayakan hidup kita kepada Tuhan lewat pengalaman-pengalaman pribadi. Sekarang ini adalah saat yang paling tepat untuk mengalami Tuhan. Kenapa? Karena gak ada yang bisa kita andalkan. Orang-orang di luar sana itu udah seperti orang terkutuk. Contoh yang saya mau kasih itu mungkin gak di Indonesia lah. Yang paling konyol itu saya lihat di Amerika di TV. Orang itu rebutan toilet paper, tahu? Apa hubungannya coba? Kalau di Indonesia masih rebutan gula, rebutan beras masih masuk akal. Itu soal perut, soal kehidupan yang harus dimakan. Betul kan ya? Tapi kalau rebutan toilet paper, tisu toilet, itu apa hubungannya? Tapi orang udah seperti orang terkutuk. Kenapa? Karena mengandalkan kekuatannya sendiri dan mengandalkan orang lain. Hari ini andalkan Tuhan. Saya mengajak kita semua andalkan Tuhan. Saya juga belajar untuk itu. Saya belajar sabar nanti untuk menyaksikan bahwa mujizat terjadi dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan sudah memelihara dulu, pasti Dia pelihara kita sekarang. Dan ketika Dia pelihara dulu, saya sudah menyaksikan bagaimana ajaibnya. Tuhan mencukupkan semua yang saya butuhkan. Sama seperti yang saya saksikan berkali-kali tentang gereja ini. Tuhan mencukupkan semua yang kita butuhkan sampai kita bisa beribadah di tempat ini dengan nyaman. Itulah bukti. Lewat pengalaman-pengalaman itu saya mau bagikan kepada kita semua. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan orang lain, karena engkau akan melakukan hal-hal seperti orang yang terkutuk, yang mempermalukan dirimu sendiri. Padahal itu pun tidak menjawab kebutuhan. Amerika sekarang adalah negara yang paling banyak korban yang meninggal. Kasus corona yang paling besar. Apakah toilet paper melepaskan mereka? Enggak. Mari, hari ini kita mulai andalkan Tuhan. Karena cuma Dia satu-satunya. Masker, alat perlindungan dan lain-lain itu hanya yang bisa kita lakukan. Tapi jangan gantungkan harapanmu, pengharapanmu sama benda-benda yang kau lihat hari ini, karena itu tidak bisa menyelamatkanmu. Yang bisa hanya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya dan mempercayakan hidup kami. Hari ini Kaulah yang berotoritas atas kami. Kami percayakan semuanya dalam tangan Tuhan. Apa yang bisa kami kerjakan sebagai himbauan dari orang-orang yang berhikmat dengan kesehatan, pakai masker, cuci tangan dan semuanya itu kami kerjakan. Tapi kami menggantungkan harapan kami satu-satunya kepadamu. Kaulah sumber pengharapan kami, Kau sumber kekuatan, Kau sumber perlindungan, Kau sumber kesehatan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini di mana kami bisa memuji dan memuliakan Engkau. Kami sehat, kami kuat, itu semua karena berkat-Mu Tuhan. Dan kami bisa mendengar firman-Mu. Kaulah satu-satunya yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan Yesus, supaya kami tidak seperti orang terkutuk yang mengandalkan diri kami dan mengandalkan orang lain. Karena hari ini keadaan ini membuktikan bahwa hanya Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami. Kami berdoa Tuhan, bersyafaat bersatu hati mendoakan bangsa kami ini. Tuhan Yesus, kami percaya semuanya dalam otoritas-Mu. Pemerintahan kami pasti Tuhan berikan kekuatan dan hikmat untuk mengatur bangsa ini sesuai dengan rencana-Mu. Kami percaya anak-anak-Mu, ini adalah kesempatan bagi kami semua untuk melakukan bagian kami, membuktikan bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, sehingga kami bisa jadi berkat bagi orang lain, melakukan fungsi dan tugas kami masing-masing dimanapun kami Tuhan tempatkan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus bagi keadaan dunia ini, orang-orang yang sakit, Allah yang menyembuhkan, bagi pihak keamanan yang menjaga, yang menjadi alat untuk menjaga keamanan dari orang-orang yang berniat jahat mengambil kesempatan dalam keadaan ini. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka agar mereka terus bisa berjaga-jaga. Tapi Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan, yang bisa berperkara untuk orang-orang yang berniat jahat, khususnya di bangsa kami ini, yang berniat untuk menghancurkan kesatuan bangsa ini, membuat kerusuhan apapun bentuknya. Kami percayakan semua dalam tangan Tuhan. Khusus jemaat-jemaat-Mu Bapa yang saat ini menyaksikan, menonton di rumah atau dimanapun mereka berada, Tuhanlah yang menjamah, Kau juga yang tetap hadir dan memberkati. Hadirat-Mu bisa dinikmati, dan firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Ketika kami lakukan, kami tidak mau lagi mengandalkan diri kami berserah penuh, berpengharapan penuh kepada Tuhan. Kami mengerti sekarang apa yang Kau maksud iman, yaitu kami harus percaya dan mempercayakan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Bukan kami yang mengatur hidup kami, tapi Tuhan yang mengatur hidup kami. Saatnya kami akan menerima berkat-Mu. Mari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Kita akan menerima berkat dari Allah. Kau sudah mendengarkan firman Tuhan, lakukanlah itu dengan setia. Andalkanlah Tuhan. Biarlah keputusan-keputusanmu adalah dengan dasar mengandalkan Tuhan. Tanya Dia dalam doa-doa pribadimu apa yang harus kau lakukan, apa yang mau Dia kerjakan dalam hidupmu dalam persoalan ini. Dan percayalah Tuhan kita itu adalah Allah yang setia, yang akan menuntunmu, menuntun kita semua menuju kemenangan, melewati persoalan-persoalan yang sekarang kita hadapi. Tuhan akan menetapkan kau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan melimpahi kau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat kau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan tetap naik dan bukan turun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan kita. Kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.